Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Putra Pratama dengan NIM 1060-2013 dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang clustering komputasi kognitif. Apa sih clustering itu? Clustering adalah metode pengelompokan data yang digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok cluster yang dihasilkan dari pengelompokan unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan adanya kemiripan satu sama lain. Clustering merupakan metode pengelompokan data yang sering digunakan sebagai satu di antara metode data mining atau penggalian data. Clustering adalah proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Metode clustering ini digunakan untuk menemukan kelompok yang tidak dikenal dalam data. Dalam business intelligence, clustering bisa mengelompokkan banyak customer ke beberapa kelompok. Contohnya mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Clustering ini juga dikenal sebagai data segmentasi karena cluster mempartisi banyak data set ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini, data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, misalnya suatu database. Tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu kemampuan analisa beragam bentuk data. Yang kedua menemukan cluster dengan bentuk yang tidak terduga. Yang ketiga kemampuan untuk dapat menangani noise. Yang keempat sensitivitas terhadap perubahan input. Yang kelima mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Yang keenam, interpretasi dan kegunaan. Yang selanjutnya, pengertian K-means. K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang dipakai untuk mengelompokkan dataset yang belum dilabel ke dalam cluster yang berbeda. Simbol K pada K-means clustering menandakan jumlah cluster yang digunakan. Cluster mengacu pada kumpulan titik data yang dikumpulkan bersama karena kesamaan tertentu. Jika K sama dengan 2, maka akan ada 2 cluster, dan jika K sama dengan 3, maka terdapat 3 cluster, dan begitu seterusnya. K-means clustering dapat didefinisikan sebagai algoritma iteratif yang membagi kumpulan dataset yang tidak berlabel menjadi K-cluster yang berbeda sedemikian rupa sehingga setiap kumpulan data hanya dimiliki oleh satu kelompok yang memiliki properti serupa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan kembali tentang materi clustering yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk contoh kasus dan perhitungan manual, yaitu kami mengambil contohnya itu pengelompokan data pelanggan, dan di sini terdapat tabel dari pelanggan A hingga E. Lalu untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu adalah pilih jumlah cluster yang akan digunakan. Contohnya saya akan mengambil 2 cluster yaitu contohnya K2 dengan 2. Lalu yang kedua pilih 2 centroid awal secara acak. Di sini saya mengambil
Centroid 1 yaitu adalah C1 10,5. Lalu Centroid 2 yaitu C2 saya mengambil 30,9. Lalu langkah ketiga yaitu adalah hitung jarak setiap pelanggan ke Centroid menggunakan rumus ini. Nah, lalu yang selanjutnya langkah keempat itu adalah tentukan klaster berdasarkan jarak terdekat. Lalu yang kelima, hitung Centroid baru berdasarkan rata-rata anggota klaster. Di sini untuk pelanggan A, jarak ke C1 yaitu D sama dengan DA sama dengan C1. Bukan DA ini DA ya. Oh bukan DA, ya udah langsung ke ini aja lah. C1 sama dengan akar 10 dikurangi 10 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikurangi 5 di pangkat 2 sama dengan 0. Lalu jarak ke C2 untuk C2 sama dengan akar 10 kurangi 30 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 9 berpangkat 2, jadi sama dengan akar 400 ditambah 16. Lalu hasilnya yaitu akar 416. 416 ini diakarkan menjadi 20,4. Lalu untuk pelanggan B, untuk jarak ke C1 yaitu C1 C1 sama dengan akar 15 dikurangi 10 pangkat 2 dan kurang pangkat 2, lalu ditambah 6 dikurangi 5 pangkat 2, lalu sama dengan akar 25 ditambah 1. Lalu hasilnya yaitu adalah akar 26. Akar 26 diakarkan menjadi 5,1. Lalu jarak ke C2 yaitu C2 sama dengan akar 15 dikurangi 30 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 9 akar 2 sama dengan 225 akar 225 ditambah 9. Lalu hasilnya yaitu adalah 234 diakarkan menjadi 15,3. Lalu dilanjutkan perhitungan untuk pelanggan C, D, dan E seperti yang di atas ini, seperti contoh yang sudah diberikan ini. Lalu untuk langkah 6 yaitu setelah menghitung semua jarak, klasifikasikan pelanggan berdasarkan jarak kecil, yaitu untuk pelanggan A klaster C1, pelanggan B klaster C1, lalu pelanggan C klaster C2, pelanggan D klaster C2, dan yang terakhir pelanggan E klaster C2. Lalu yang ke-7, hitung Centroid baru untuk masing-masing klaster. Lalu di sini seperti contoh foto yang ada, yaitu Centroid baru C1 new sama dengan 10 tambah 15 dibagi 2, dan juga 5 tambah 6 dibagi 2. Lalu hasilnya yaitu adalah 12,5 dan juga 5,5. Lalu untuk Centroid baru C2 yaitu C2 new sama dengan 20 tambah 25 tambah 30 dibagi 3. Dikarenakan C2 ini, Centroid baru ada C2 ini ada 3. Jadi kita dapatkan yaitu adalah 20 tambah 25 tambah 30 dibagi 3. Lalu ya 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 3. Lalu hasilnya yaitu adalah 25 dan juga 8. Lalu ya angka yang terakhir yaitu 8. Ulangi langkah menghitung jarak dan klasifikasi hingga tidak ada perubahan tiap klaster. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.